ketiga istilah yang nanti akan kita bahas banyak gitu ya. Dan silahkan siapkan catatan terbaiknya karena kemarin terkait dengan tugas kelompoknya ya itu akan menjadi tugas kelompok final ya. Bagi yang belum punya kelompok, kemudian karena terkendala jaringan ya, walau alam ya itu sudah takdirnya Allah. Jadi teman-teman semuanya ya sudah, kalau nggak dapat kelompok ya sudah ya, tidak perlu dikejar kembali karena itu penilaian basisnya adalah pada keseharian ya, keseharian. Jadi kalau teman-teman kemarin ada mahasiswa yang tertinggal atau mungkin ada yang tidak masuk karena jaringan dan sebagainya, ya diterima saja ya. Jadi besok lagi perlu disiapkan lagi ketika kita perkuliahan daring semacam ini ya, teman-teman harus menyiapkan seoptimal mungkin gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, di sini Pak Arief akan menjelaskan ya beberapa poin. Nanti silahkan kalian semuanya cermati, pahami, dalami ya. Jadi cara belajar itu sebenarnya adalah bukan kita dengan cara menyimpan file sebanyak-banyaknya ya, bukan ya. Jadi banyak ya sekarang teman-teman semua itu baik teman-teman mahasiswa ya ataupun teman-teman saya juga seangkatan gitu ya. Itu saya lihat mereka banyak memiliki tabungan ya, tabungan referensi ya, tabungan referensi dalam bentuk soft file gitu ya. Nah, tetapi tabungan itu ya, kalau dia tidak istilahnya adalah tidak auto recalling gitu ya, tidak mudah untuk diambil lagi gitu ya, maka ya hanya akan menjadi sebatas tabungan saja ya, tapi tidak bisa dimanfaatkan gitu ya. Dia hanya nyetor saja tapi enggak. Nah, makanya teman-teman salah satu metode belajar yang bagus ya, yang baik adalah teman-teman semuanya mendengarkan ya, menyimak ya dari apa yang menjadi proses di pertemuan itu gitu ya. Itu dipahami dulu ya. Jadi kalau mau pakai catatan kecil silahkan ya, catatan kecil ya, bukan nulis semua apa yang diomongkan ya, tetapi catatan-catatan kecil begitu. Nah, nanti setelah selesai perkuliahan ya, apapun yang kalian pahami itu dituangkan kembali dalam bentuk tulisan ya, dalam bentuk tulisan. Nah, jadi dengan cara itu ya, nanti teman-teman semuanya akan bisa istilahnya adalah melatih ya, melatih otak kita bahwasanya apa sih yang kita pahami gitu ya. Syukur-syukur kalau ada kesempatan nanti bisa mengkonfirmasi ya ke dosen ya sebelum perkuliahan dimulai itu nanti bisa konfirmasi dulu ke Pak Arief terkait dengan pemahamannya gitu ya. Nah, sehingga kalau ada pemahaman yang kurang tepat ya atau belum sesuai nanti bisa segera dibenahi gitu ya. Karena kalau itu disimpan sampai lama ya nanti konsepnya akan salah gitu ya. Nah, makanya hari ini kita akan membahas kaitannya dengan konsep dasar penilaian ya, konsep dasar penilaian dalam pembelajaran ya. Walaupun di sini istilahnya adalah penilaian, tetapi di sini akan banyak melibatkan pengukuran, evaluasi ya, dan juga tes ya yang ada di dalamnya. Jadi di sini hanya sebatas judul saja gitu ya, judul. Tapi nanti dengan judul ini saya yakin teman-teman semua akan tahu kenapa Pak Arief lebih memilih istilah penilaian ya daripada evaluasi. Oke, yang pertama ya tujuan kita ya ada 5 tujuan ya yang harus teman-teman semua pahami kaitannya dengan pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan pengertian tes, pengukuran, assessment, dan juga evaluasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah kalian nanti diharapkan mampu untuk membedakan antara assessment ya, dan juga evaluasi. Jadi istilah assessment ataupun penilaian itu hampir sama ya, hampir sama. Kenapa saya katakan hampir sama? Karena ada beberapa ahli yang mengatakan sama, ada beberapa ahli yang mengatakan berbeda ya. Tapi kalau saya lebih cenderung bahwa asesmen dan juga penilaian itu sama ya. Karena nanti kalau dibedakan semakin rumit lagi ya. Jadi kita sederhanakan saja.
Kemudian yang ketiga adalah diharapkan nanti teman-teman semua juga mampu menjelaskan kedudukan ya. Jadi posisi dari tes, pengukuran, asesmen, dan juga evaluasi. Dan yang keempat adalah menjelaskan prinsip penilaian ya. Jadi ini ada prinsip-prinsip penilaian yang harus dipegang. Dan yang terakhir adalah mampu memberi contoh penilaian hasil belajar yang tidak sesuai dengan prinsip penilaian. Ya. Jadi ada 5 hal ini nanti. Ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Jadi ini kan yang menjadi pertanyaan kita kemarin ya. Jadi dari berbagai sumber referensi dan sebagainya itu teman-teman pasti akan bisa membedakan ini ya. Nah, namun di sini kan kita butuh kesepakatan ya kan, agar nanti waktu kita tes atau ujian ya, itu nanti kita bisa membedakan keempat istilah ini gitu. Nah, di sini Pak Arief akan mengajak teman-teman semuanya berpikir gitu ya, berpikir kaitannya dengan keempat istilah itu dengan cara kita memperhatikan sebuah contoh kasus ya, contoh kasus. Nah, di sini ada satu contoh kasus ya, di mana di sini ada yang pertama ya, pada ulangan harian ya. Jadi ini saat ulangan harian, Momo dapat menjawab 3 dari 5 pertanyaan tes uraian ya. Jadi Momo bisa menjawab 3 dari 5 ya. Ini nilainya paling berapa? 60 ya kalau misalkan kita rumusnya adalah jumlah jawaban benar dibagi jumlah soal dikali 100 gitu ya. Nah, maka itu nilainya akan 60. Tetapi pada ulangan harian sebelumnya, nah ini dia dikomparasikan dengan yang sebelumnya. Momo hanya dapat mengerjakan 2 dari 5 butir soal yang disediakan. Ya, 5 dari 2 ya, kalau sebelumnya 2 dari 5, sekarang adalah 3 dari 5. Dari data tersebut menyatakan bahwa Momo telah mengalami kemajuan dalam belajar. Ya, dari data tersebut, ya, guru menyatakan bahwa Momo telah mengalami kemajuan dalam belajar. Ini berarti pembelajaran yang guru lakukan cukup berhasil. Ya. Jadi karena hanya 6 ya, atau 3 dari 5 ya, ini dinyatakan cukup. Ya. Belum, jadi bukan kurang ya, tetapi cukup. Ya, karena setelah cukup ada berhasil ya. Ada juga yang mengkategorikan sangat berhasil. Nah, itu saya nggak tahu itu istilah apa. Nah, dari contoh kasus tersebut ya, sebenarnya guru telah melakukan tes, pengukuran, asesmen, dan juga evaluasi. Jadi dari contoh kasus ini, teman-teman, guru itu sudah melaksanakan 4 ya, 4 dari cerita tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita akan menganalisis ya satu persatu ya. Mari kita buktikan analisis yang pertama. Nah, ini saya pengen menanyakan ini dulu ya. Pada ulangan harian ya, Momo dapat menjawab 3 dari 5 pertanyaan tes uraian ya. 3 dari 5 ya. Nah, dari analisis ini kira-kira ya, kira-kira menurut Mbak siapa ini ya? Saya pengen nunjuk satu mahasiswa. Mbak Nerisa. Mbak Nerisa Aida. Iya, Ya. Pak. Dari kasus itu, menurut Mbak Nerisa ini masuk dalam kategori tes, ya, tes, penilaian, pengukuran atau evaluasi. Pengukuran, Pak, kayaknya. Pengukuran ya. Ini harus yakin loh ya jawabnya, bukan kayaknya ya.
Alasannya kenapa, Mbak? Karena itu apa mempertanyakan kayak mempertanyaan soal gitu tuh Pak. Mempertanyakan soal. Jadi soalnya yang dipertanyakan ya? Maksudnya mempertanyakan siswanya itu dari 5 pertanyaan tes uraian itu. Oh, mempertanyakan siswa ya. Ya, mempertanyakan ya. Oke, istilah yang cukup unik ya. Saya coba ke yang lain, silahkan misalkan menurut Mbak eh, Mbak Indah Tami. Menurut Mbak Indah Tami, ini masuk dalam apa? Pengukuran, Pak. Alasannya? Karena dari situ kita tahu bahwa Momo dapat menjawab 5 pertanyaan tes. Oke. Jadi Mbak Indah Tami setuju ya dengan Mbak Nerisa ya. Iya, Pak. Satu lagi ya, satu lagi. Nah ini tadi udah N ya. Saya coba Mbak Sofi Aisyah. Menurut saya itu asesmen, Pak. Asesmen alias apa? Penilaian ya? Penilaian ya. Alasannya? Karena di situ penilaiannya berupa tes uraian, terus si Momo itu bisa menjawab 2 dari 5 pertanyaan, Pak. Oke. Karena di dalam asesmen itu ada tes tertulis, tes pilihan ganda, esai, seperti itu, Pak. Oke. Jadi lebih cenderung ke bahwa ini adalah proses ke penilaian ya. Oke. Baik, saya akan memberikan kesempatan pada 2 orang saja. 2 orang saja. Silakan yang mungkin ingin mengemukakan pendapatnya. Saya, Pak. Oke, Mbak Dita ya. Udah. Oke. Ya. Kalau menurut Mbak Dita bagaimana? Izin menjawab, Pak. Kalau menurut saya ini termasuk ke dalam pengukuran, karena di sana ada kegiatan pemberian angka atau penetapan angka itu pada objek yang diukur. Jadi guru itu kan melakukan pengukuran, kemudian didapat hasilnya bahwa siswa itu Momo dapat menjawab 3 dari 5 pertanyaan. Jadi di sana tuh ada penetapan angka terhadap objek yang sedang diukurnya. Seperti itu, Pak. Oke. Satu lagi. Saya, Pak. Oke, Mas Wildan ya. Oke, cukup Mas Wildan dulu aja. Kalau menurut Mas Wildan? Sebenarnya sama dengan Dita, cuman mungkin bahasa saya dari kalimat ini bahwa kan kemarin saya pelajari itu pengukuran itu perlu alat ukur. Nah, di sini itu dijelaskan atau disebutkan alat ukurnya 5 pertanyaan. Nah, jadi Momo dapat menjawab 3 dari 5 pertanyaan, berarti ini tuh udah masuk ke kegiatan pengukuran karena ada indikasi menggunakan alat ukur, yaitu 5 pertanyaan. Mungkin itu, Pak. Oke. Menarik ini ya. Bapak. Iya. Oh, tambah lagi. Izin meralat jawaban dari yang tadi. Menurut saya tadi itu adalah penilaian. Karena pada ulangan harian itu termasuk pengukurannya. Nah, Momo dapat menjawab 3 dari 5 pertanyaan tes. 3 dari 5 pertanyaan tes itu termasuk penilaian karena telah memperoleh dari hasil ulangan harian. Oke, baik. Kita akan sedikit kembali dulu ya ke belakang ya, kaitannya dengan cerita ini tadi.
Oke, sudah terlihat ya dari cerita ini ya. Nah, maka teman-teman, kata kuncinya ya, ini memang menarik ya, karena dalam pernyataan ini ya, dalam pernyataan ini nanti akan bisa terjadi multitafsir juga ya. Bisa jadi nanti apa yang sudah saya pahami bisa jadi nanti dilengkapi oleh yang lain. Tetapi ya di sini ya, dari pernyataan ini sebenarnya adalah kita bisa menangkap bahwa di sana sudah terjadi proses, yaitu yang namanya adalah tes itu sendiri. Ya. Karena apa? Di sana sudah diuraikan ya kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Momo gitu ya. Oke. Jadi di sini ada proses yang dinamakan adalah tes ya. Karena tes itu mengacu pada alat ukur ya. Pada alat ukur. Tetapi dimungkinkan tidak bahwa di sini juga ada proses pengukuran? Dimungkinkan nggak ada proses pengukuran? Iya, Pak. Dimungkinkan. Oke, kita lihat analisis yang kedua ya. Analisis yang kedua. Momo dapat menjawab 3 dari 5 pertanyaan tes uraian. Iya kan? Momo dapat menjawab 3 dari 5 pertanyaan. Nah, ini kan jadi kan sudah membandingkan ya kan? Alat ukur ya kan dengan kemampuan siswanya. Nah, makanya dari pernyataan ini kita bisa menangkap bahwa disinilah terjadi proses pengukuran. Jadi pengukuran itu ya, kalau saya seringkali menggunakannya biasanya adalah penggaris gitu ya. Jadi kalau kita mau mengukur panjang suatu benda ya, maka kan kita harus punya penggarisnya dulu ya enggak? Harus punya penggarisnya baru ambil benda yang mau diukur ya kan? Kalau enggak. Nah ini. Nah kayak gitu. Ya. Nah, ini disebut dengan pengukuran, ya kan? Tetapi karena kita yang diukur adalah kemampuan seorang siswa, ya, maka di sana yang kita pahami adalah bahwa ini adalah siswanya, ya. Jadi pensil ini ya, pensil ini sebagai siswanya dan ini adalah alat tesnya, ya. Alat tesnya. Nah, maka di situ dikomparasikan, dibandingkan. Oh, kemampuan siswa ini adalah hanya berapa? Misalkan 70, kemampuannya 80, kemampuannya 90 dan seterusnya, ya. Maka konsep penilaian atau pengukuran ya dalam ini adalah bahwa penggunaan alat ukur untuk menghasilkan angka ya. Jadi ini basisnya lebih pada ke pengukuran ya dari dua pernyataan tadi, dari satu pertanyaan tadi bisa kita tangkap ada bentuk tesnya ya. Yang kedua adalah kita bisa menangkap pengukurannya. Oke, paham ya di sini ya. Nah, namun tadi ada juga jawaban yang terkait dengan penilaian kan gitu. Ya. Tadi ada yang menjawab terkait dengan penilaian. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penilaian itu sendiri gitu ya? Jadi di sini kita akan mengambilnya adalah dari contoh kasus yang ada di dalamnya juga ya. Momo dapat menjawab ya, 3 dari 5 pertanyaan tes uraian, tetapi pada ulangan harian sebelumnya Momo hanya dapat mengerjakan 2 dari 5 butir soal yang disediakan ya. Nah, dari data tersebut guru menyatakan Momo telah mengalami kemajuan dalam belajar. Inilah pernyataan kunci ya yang menjadi dasar bahwa analisis yang ketiga ini adalah memuat komponen apa? Penilaian. Ya. Gitu ya. Nah, kenapa dia bisa disebut sebagai atau memiliki komponen penilaian gitu ya? Karena pernyataan tersebut di atas ya guru menjustifikasi bahwa
Momo telah meningkat hasil belajarnya. Gitu ya. Kalau mungkin teman-teman tidak familiar dengan istilah ini gitu ya, teman-teman ketika menjustifikasi orang ya bahwa dia sudah mencapai KKM atau belum gitu ya, itu menjadi sebuah penilaian ya atau assessment ya. Itu. Karena apa? Di sana tidak hanya keluar angkanya saja. Enggak, ya. Tapi kalau assessment atau penilaian itu sudah menilai ya, menilai seseorang itu kemampuannya itu masuk kategori apa. Gitu ya. Kalau tadi KKM ya, mencapai KKM atau tidak. Kayak kita menilai orang ya, mengakses orang itu adalah bahwa dia orang yang baik gitu ya. Tetapi kan di sana indikator-indikatornya harus terpenuhi dulu ya. Nah, ibaratnya di sini ya, Momo ini adalah dari indikator tes yang pertama dengan indikator tes yang kedua itu menunjukkan peningkatan, ya kan? Itu maka kita bisa menilai, oh, Momo ini sudah meningkat gitu ya. Momo sudah meningkat atau mengalami kemajuan ya, kayak teman-teman ya, ketika menilai orang lain ya, ketika ada orang dulu suka mencuri gitu ya. Nah, dia suka mencuri kelapa misalkan. Nah, itu dulu gitu kan ya. Kemudian kalian melihat orang itu berada di pohon kelapa yang tidak ada penunggunya gitu ya. Tapi dia tidak mengambil kelapa itu gitu ya. Nah, maka di situ kan akan ada muncul proses assessment-nya gitu ya. Jadi ketika kita mau meng-assessment ya, kita membutuhkan komponen-komponen yang banyak gitu ya. Tidak hanya dengan satu komponen tes saja, tetapi kita membutuhkan komponen-komponen yang lain ya. Nah, sehingga di situ dalam proses penilaian ya, kegiatannya jauh lebih kompleks daripada sekedar pengukuran ya. Tetapi tidak akan ada pengukuran kalau tidak akan ada assessment atau penilaian kalau tidak ada proses pengukuran. Nah, ini nanti kita bahas di kedudukan ya. Kemudian yang terakhir ya, teman-teman, kaitannya dengan analisis yang keempat ya. Nah, ini sudah ke pemaknaan ya. Jadi hasil evaluasinya. Ini berarti pembelajaran yang guru lakukan cukup berhasil. Ini bentuk evaluasinya. Ya. Karena evaluasi itu kan ada hasil evaluasi yang sifatnya positif, ada juga hasil evaluasi yang sifatnya negatif gitu ya. Nah, hasil evaluasi yang positif itu nanti akan menjadi program selanjutnya. Jadi program yang sudah dijalankan dengan metode tertentu misalkan, kalau dinyatakan berhasil, maka dia akan lanjut ke step yang selanjutnya, alias dilestarikan, gitu kan ya. Tetapi kalau hasil evaluasi itu menunjukkan hasil yang tidak positif, ya, maka di sana kita bisa memperbaiki atau bahkan menghapus program tersebut, gitu ya. Jadi hasil evaluasi dampaknya di sana. Maka dari pernyataan ini ya kita bisa menyebut istilah ini dengan istilah apa? Evaluasi. Ya. Saya yakin teman-teman ketika mengucapkan kata evaluasi ya, evaluasi itu adalah basisnya ya. Basisnya pasti saya yakin kalau kalian bacanya pelan-pelan gitu ya. Kalian saya meyakini adalah kalian akan memahami istilah evaluasi itu ya bentuk evaluasi ya, cross check dan sebagainya gitu ya. Bukan hanya pada sekedar penilaian ataupun tes ya. Nah, yang terjadi saat ini yang banyak orang lakukan saat ini atau mungkin secara umum ya, banyak yang menggunakan istilah evaluasi ini untuk menggantikan tes gitu ya. Nah, itu bahaya gitu ya. Karena istilah evaluasi basisnya adalah refleksi gitu ya. Jadi dia mengevaluasi apa yang sudah dilakukan ya untuk menentukan tindak lanjutnya. Oke.
ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ya. Kita pelan-pelan aja tapi teman-teman benar-benar bisa memahami. Ada yang mau ditanyakan dulu dari keempat istilah ini? Oke, enggak ada ya. Cukup jelas ya dari keempat istilah Ya, itu ya. Oh ya, silahkan Mbak Vita. tadi kan dijelaskan bahwa asesmen dan penilaian itu hampir sama. Nah, perbedaan spesifiknya itu apa ya, Pak ya? Nah, kalau berbicara terkait dengan perbedaan spesifiknya ya, ini hanya basisnya pada beberapa ahli saja sih Mbak gitu. Kalau Pak Arief sendiri kayak kemarin ya, kayak kemarin teman-teman semuanya mungkin menemukan berbagai macam referensi juga ya, menemukan berbagai macam referensi terkait dengan asesmen dan penilaian ya. Itu mungkin ada yang mengatakan sama, mungkin ada yang mengatakan berbeda gitu ya. Tetapi saya kalau diminta untuk menspesifikkan ya, perbedaan itu saya masih kesulitan, ya masih kesulitan. Jadi makanya di sini saya lebih cenderung menyamakan antara penilaian dan assessment gitu ya, karena assessment itu dia rujukannya dia adalah serapan sebenarnya, ya. Jadi dia serapan dari bahasa asing kan, tulisannya kalau teman-teman semuanya ya, kalau teman-teman semuanya menuliskan, saya yakin ada yang masih menuliskan dengan tulisan double S gitu ya, diakhiri dengan huruf T dan seterusnya. Ya, tetapi di sini saya masih meyakininya adalah bahwa asesmen dan juga penilaian itu masih sama ya, karena ketika kita melihat di kedudukan tadi Mbak, di kedudukan tadi mereka posisinya sama ternyata, gitu ya. Dan saya belum melihat kedudukan yang lain yang dia memisahkan antara assessment dengan penilaian, gitu ya. Jadi saya baru bisa menjelaskannya di situ. Nah mungkin teman-teman kemarin yang menemukan referensi assessment dan penilaian berbeda, mungkin bisa disampaikan di sini ya. Ada mungkin kemarin yang menemukan pengertian yang berbeda antara assessment dan penilaian. Nggak ada ya, rata-rata sama ya. Tapi nanti teman-teman coba browse gitu ya, coba mencari gitu di beberapa referensi ada yang membedakan itu, gitu ya. Tetapi yang membedakan itu masih sifatnya apa ya? Minoritas gitu ya, masih minim sekali. Jadi di sini lebih baik daripada kita mendalami itu ya. Saya Pak Arief sarankan itu kita anggap sebagai satu istilah yang sama ya, walaupun mungkin ke depannya ya kedua istilah itu mungkin akan bisa dibedakan ya, tetapi sekarang masih minim referensi Mbak Vita kaitannya dengan itu. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Nah, kalau sudah ya teman-teman, kita akan lanjut ya ke soal latihan. Ya, ini nanti ada soal latihan ya. Pak Tono memberi angka 7 kepada Amin pada saat ulangan harian mata pelajaran IPA. Ya. Apa yang dilakukan Pak Tono termasuk dalam kegiatan A, yaitu tes, yang kedua adalah pengukuran, yang ketiga asesmen, dan yang keempat adalah evaluasi. Yang tepat adalah Pengukuran. Pengukuran, Mbak. iya, yaitu adalah pengukuran, ya kan? Jadi karena ada hasilnya tadi ya, angka 7, alias memberi angka 7. Kalau istilah Jawanya itu ngoreksi gitu ya. Ngoreksi. Padahal ngoreksi itu bagian dari pengukuran itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau tes itu merupakan apa, teman-teman? Kalau yang teman-teman pahami, tes itu adalah kegiatan atau bukan? Kegiatan. Yakin. Tes loh. Kalau sepemahaman saya, tes itu bulir-bulir dari pertanyaan ulangan harian mata pelajaran IPA itu, Pak. Ulangi Mbak Nidia.
Ulangi Mbak Nidia. Kalau sepemahaman saya, tes itu termasuk bulir-bulir pertanyaan yang disajikan dalam ulangan harian mata pelajaran Oke. IPA itu, Pak. Butir-butir ya, bukan bulir-bulir ya. Butir-butir maksudnya Mbak Nidia ya. Oke, kalau dia butir-butir, jadi dia kegiatan atau bukan? Iya, Pak. Iya. Yakin. Karena juga menuntut kita. Oke. Satu butir telur itu kegiatan atau objek dia? Objek, Pak. Nah, makanya teman-teman, tes itu bukan sebuah kegiatan, ya kan? Karena dia apa? Alat ukur yang digunakan ya, Pak? Iya, dia alat ukurnya. Makanya kemarin Pak Arif meminta teman-teman membedakan pengukuran, assessment, evaluasi, karena ketiganya berbasisnya adalah pada kegiatan, sedangkan tes sendiri bukan kegiatan, ya kan? Tes sendiri itu adalah sebuah objek dia, objek. Makanya dulu teman-teman waktu SMA, SMP, bahkan SD mungkin ya, mengenal apa itu kata benda, apa itu kata sifat, gitu ya. Apa itu kata kerja gitu ya. Kan gitu. Nah, kita untuk membedakan itu. Ya kan? Nah, makanya di sini tes itu adalah bukan sebuah kegiatan tetapi dia sebuah objek. Ya. Objeknya apa saja? Nah, di sini ada tes dan non tes, ya. Jadi kalau teman-teman mengatakan gitu ya, anak Dindo, aku harap tes dhisik gitu ya. Salah. Itu istilah yang kurang pas sebenarnya. Ya. Itu istilah yang kurang pas ya. Kalau pasnya adalah mungkin bisa diganti dengan kata ujian bisa. Ya. Kalau diuji ya kan, diuji dengan menggunakan alat tes. Nah, itu boleh. Ya. Karena kalau kita menggunakan kata pengukuran ya, saya mau diukur dulu gitu. Kan jadi nggak istilahnya jadi nggak familiar ya kan. Dan secara secara bahasa jadi nggak nyaman untuk digunakan untuk komunikasi. Jadi bisa menggunakan kata ujian bisa. Ya. Kalau di tempat di Unima sendiri ya, sekarang tidak menggunakan istilah ujian ya, tetapi adalah lebih ke assessment ya. Assessment. Nah, assessment kenapa assessment ya? Basisnya adalah penilaian tadi. Jadi dia pengen melihat pemaknaan kemampuan seluruh mahasiswa ya melalui kegiatan assessment ya. Makanya di sini sebutnya sekarang bukan ujian tengah semester, bukan, tetapi asesmen tengah semester ya. Asesmen akhir semester. Makanya disingkatnya adalah ATS dan juga AAS. Walaupun masih banyak yang mengucapkannya ya UTS, AAS ya, nggak apa-apa. Itu bahasa yang baik ya. Kalau bahasa yang benarnya adalah asesmen tengah semester ya. Nah, kalau teman-teman mengganti ujian ya, kalau ujian itu kegiatan ya, tetapi kalau tes bukan kegiatan. Karena ada instrumen tes dan non tes ya. Jadi tes itu sebenarnya adalah alat tadi. Kalau istilah lebih akademiknya adalah instrumen gitu ya. Instrumen. Nah, jadi ada instrumen tes, ada instrumen non tes ya. Instrumen tes banyak banget ya. Ada ada instrumen kayak pilihan ganda gitu ya, isian singkat, uraian itu masuk dalam tes ya. Kalau non tes nanti ada macamnya juga ya, kayak pedoman wawancara gitu ya, kemudian lembar observasi dan sebagainya ya, masih banyak. Nanti kayaknya masuk ke situ juga. Kita lanjut contoh kasus ke yang kedua ya. Jadi di sini ada pernyataan ya, berdasarkan data-data yang terkumpul dari hasil belajar Tini pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bu Dewi menyatakan bahwa Tini mengalami hambatan
pada saat membuat paragraf yang baik. Ya. Kegiatan yang dilakukan Bu Dewi termasuk dalam rangkaian kegiatan apa? Evaluasi. Evaluasi atau assessment. Assessment, Pak, karena ada menyatakan hasilnya. Oke. Assessment karena ada pernyataan hasilnya. Mungkin ada yang evaluasi, penekanannya ada di mana? Nah, jadi kita lihat dari contoh kasusnya ya. Jadi contoh kasus di sini, teman-teman semuanya, ini kan dia menyatakan ya, ada data-data yang disajikan terlebih dahulu. Oke, ada data-data yang disajikan terlebih dahulu. Kemudian pemaknaan yang ada di bawahnya ini tadi, ya, itu didasarkan kepada data-data tersebut. Ya, jadi tidak hanya pada apa? Tidak hanya pada angka saja, tetapi angka itu sudah ditafsirkan tadi. Makanya kalau saya, ya, dari kasus ini kita lebih cenderung bahwa ini adalah prosesnya adalah lebih ke assessment. Ya. Karena apa? Pernyataannya adalah mengalami hambatan pada saat membuat paragraf. Ya. Mengalami hambatan. Nah, ini kan pemaknaan. Oh, dari indikator ini bisa dimaknai bahwa anak ini mengalami hambatan. Ya. Mengalami hambatan. Nah, maka ini apa? Masih basisnya adalah pada itu. Nah, dari hambatan ini tadi nanti akan muncul refleksi. Oh ya, apa ya yang salah gitu ya. Jadi perencanaan dari guru harus diperbaiki, ya kan? Dari treatment siswa yang dilakukan juga harus diperbaiki dan seterusnya, ya. Maka itu akan menjadi dasar ya untuk bisa melakukan terkait dengan evaluasi tadi. Jadi upaya tindak lanjutnya apa gitu ya dari evaluasi. Jadi evaluasi itu akan menghasilkan sebuah upaya tindak lanjut gitu. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa latihan lebih banyak lagi ya. Kita akan masuk ke pengertian-pengertian ya. Kalau tadi kan kita baru sekilas dari contoh kasus ya. Jadi di sini teman-teman bisa kita simpulkan ya bahwa tes dapat didefinisikan sebagai seperangkat pertanyaan atau tugas yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang sifat atau atribut pendidikan, di mana dalam setiap butir pertanyaan tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar ya. Jadi ini punya ketentuan itu. Jadi kalau dia tidak memiliki ketentuan jawaban benar atau salah, maka di situ disebut sebagai non-tes gitu ya. Kayak observasi misalkan. Observasi itu kan nggak mungkin kita mengatakan bahwa ini benar 100%, nggak bisa. Ya. Ini kemudian kayak misalkan kita wawancara, loh jawaban Ibu wawancara ini nggak bisa kita justifikasi di 100% benar atau salah ya. Maka di sana kita mengenal istilah tes dan juga non-tes ya. Nah, ini menurut Zainul Nasution ya yang menyatakan bahwa apabila seperangkat tugas itu tidak ada jawaban yang benar ya atau salah, maka itu bukan tes ya. Nah, kalau kita menuliskannya bukan tes kan kepanjangan ya. Jadi nulisnya adalah non-tes gitu ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan pengukuran ya. Ini penentuan angka dari suatu objek yang diukur ya. Jadi untuk dapat mengukur itu tadi kita membutuhkan yang namanya alat ukur ya. Dan setiap alat ukur itu wajib diuji validitas dan reliabilitasnya ya. Nah, ini nanti banyak kita bahas di pertemuan berikutnya ya kaitannya dengan validitas dan reliabilitas dari sebuah instrumen. Karena di sini valid dan reliable itu
banyak sekali uji validitasnya ya. Jadi ada uji expert ya, expert itu ahli, bisa juga uji empiris ya, alias uji coba di lapangan, gitu ya. Nah, kemudian ya terkait dengan asesmen ya, ini adalah merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi hasil belajar siswa ya. Kemudian informasi tersebut ya digunakan untuk menilai hasil belajar dan perkembangan belajar siswa. Ya. Nah, ini pemaknaannya ada di sana ya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi ya. Evaluasi ini adalah penilaian seluruh komponen dalam program pembelajaran. Jadi kalau evaluasi ini sifatnya menyeluruh ya. Kita tahu sendiri bahwa dalam standar pendidikan itu kan ada 8 ya, 8 standar pendidikan, di mana di sana salah satunya adalah standar proses ya. Kemudian ada juga standar isi, kemudian standar sarana prasarana dan sebagainya. Nah, itu semuanya idealnya dievaluasi secara periodik. Nah, bedanya evaluasi dengan penilaian ya atau assessment ya. Kalau evaluasi itu dia dijadwalkan secara atau waktunya itu periodik gitu ya. Kalau penilaian tidak ya. Kalau penilaian tidak, dan dia yang dinilai atau assessment itu dia penilaiannya jauh lebih kompleks gitu ya, lebih banyak gitu ya. Nah, ini evaluasi itu tadi. Nah, ini nggak usah ya, kita lanjut aja, nanti waktunya nggak cukup nanti malahan. Nah, kemudian teman-teman semuanya, di sini saya akan menyajikan ya kaitannya dengan ini kedudukan tes, pengukuran, assessment, dan juga evaluasi ya. Jadi kalau kita melihat gambar ini, maka nanti kita akan lebih mudah memahami konsep dari keempat istilah ini ya. Konsep dari keempat istilah ini, di mana di sana ada tes, ada pengukuran, assessment, dan evaluasi. Nah, makanya tadi di awal Pak Arief sudah mengatakan bahwa ketika kita melakukan pengukuran ya, maka kita tanpa tes ya, kita tidak bisa melakukan pengukuran tanpa tes ya, alias tanpa tes kita tidak dapat melakukan pengukuran. Begitu juga untuk melakukan pengukuran asesmen ya. Tanpa pengukuran maka kita tidak akan dapat melakukan asesmen ya. Dan yang terakhir, tanpa asesmen maka kita tidak akan dapat melakukan evaluasi. Nah, jadi ini berkesinambungan ya kan? Semuanya terkait, semuanya terhubung ya kan? Nah, makanya di sini dari keempat ini mana yang penting gitu ya? Mana yang penting? Oh, semuanya penting, ya kan? Karena semuanya saling berkaitan, ya. Hanya lingkupnya aja ada yang lebih kecil, ada yang lebih luas, gitu ya. Nah, kemudian di sini prinsip-prinsip penilaian ya. Oke. Setelah ini kita jeda sebentar ya. Ini mulai ngantuk ini. Oke, lanjut ya. Jadi ada 8 prinsip penilaian ya, dan ini tidak saya ambil semuanya ya teman-teman. Jadi prinsip penilaian itu sebenarnya ada banyak banget. Nanti kalau kalian mencari dari sumber referensi yang lain ya, ngambil dari istilahnya adalah mungkin dari ahli yang lain, bisa jadi nanti komponennya akan bertambah, ada juga yang berkurang ya. Tetapi menurut saya 8 prinsip ini ketika teman-teman sudah bisa memegangnya gitu ya, atau mengaplikasikannya dalam proses evaluasi gitu ya, maka dalam proses penilaian maksud saya, maka teman-teman semua akan bisa melaksanakan penilaian yang baik gitu ya. Nah, ini nanti akan saya uraikan satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan berorientasi pada pencapaian kompetensi. Ya.
Ini nanti sambil kita komparasikan di lapangan ya. Jadi teman-teman, ketika kita melaksanakan sebuah penilaian gitu ya, penilaian kepada siswa, maka soal-soal ya atau instrumen tes yang kita buat itu idealnya adalah merujuk pada pencapaian kompetensi yang ingin dicapai. Ya. Nah, kalau Pak Arif bertanya, kompetensi itu ada di mana sih sebenarnya? Kalau teman-teman pengen mengetahui kompetensi yang harus dikuasai anak sekolah dasar kelas 1, itu ada di mana? Ada yang tahu? Ada di mana? Ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu satupun? Dalam tujuan pembelajaran, Pak. Dalam tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran itu diambil dari mana, Mbak? Ayo, ada yang tahu nggak nih? Oke, kayaknya masih banyak yang belum tahu ya. Ini Pak Arif tak stop share screen dulu. Pak Arif akan menunjukkan satu dokumen yang mungkin nanti, ya semoga aja semuanya sudah punya ya. Bentar. Nah, ini sebagai wawasan dan harapan saya besok teman-teman kalau sudah jadi guru itu tahu gitu ya. Maksud saya adalah kok itu muncul SKKD itu dari mana gitu ya. KIKD karena di sana kan kompetensi yang diamanahkan sebenarnya. Nah, pernah membaca dokumen ini teman-teman? Ada yang pernah membaca ini? Belum, Pak. Belum sama sekali? Belum, Pak. Ya Allah. Teman-teman semester berapa ini? 3? 3, Pak. Nah, 3 Semester ya. 3. Nah, pernah dapat mata kuliah pengembangan kurikulum? Belum, Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Oke, jadi wajar ya. Oke. Jadi di sini teman-teman ini adalah kurikulum yang sangat populer ya, di mana tanpa kita sadari saat ini kita masih membicarakan kurikulum 2013, tapi kita sudah berada di tahun 2021 ya. Jadi ini kurikulum 7 tahun yang lalu sebenarnya. Expired nggak ini? Walau alam ya kan. Ini kurikulum yang cukup fenomenal ya. Di mana di sini ya teman-teman, kalian akan banyak menemukan istilah kompetensi ya. Bukan kompor gas, ya, bukan, tapi kompetensi. Kalau Om Indro kan senangannya kompor gas ya kan. Ini kompetensi. Kompetensi itu apa sih sebenarnya? Istilah mudahnya apa kompetensi itu? Kemampuan. Iya, betul. Kemampuan, iya. Jadi di sini, kalau kompetensi itu kita ganti dengan kata kemampuan, ya. Jadi kan ada kemampuan inti dan ada kemampuan dasar, iya kan? Kemampuan inti dan juga kemampuan dasar. Nah, kemudian kalau kita cermati lagi di sini, ada kemampuan inti untuk siswa yang beragama Islam, ya kan? Ada balik saya. Ini ya.
ada kompetensi inti untuk teman-teman yang beragama Islam, dan ada kompetensi inti untuk teman-teman yang agama Kristen dan seterusnya. Tapi ada juga kompetensi dasar, gitu ya. Kemudian ada kompetensi inti untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan juga bahasa Indonesia. Nah, ini wajib ya. Ini. Kemudian ada matematika, IPA dan seterusnya. Nah, ini dari sisi daftar isi ya. Kita akan ambil contoh yang bahasa Indonesia ya. Nah, bahasa Indonesia itu di sana sudah dirincikan juga kompetensi inti untuk siswa kelas 1 dan juga kompetensi dasar untuk siswa kelas 1. Ya. Kelas 2-nya ada atau tidak? Ada pastinya. Kan gitu. Ya. Ini kelas 2. Kelas 2 kompetensi intinya apa? Kompetensi dasarnya apa? Kemudian kelas 3 juga iya, dan seterusnya. Ya. Di mana di sini kompetensi inti di K13 itu, yang kompetensi KI1 ya, ini yang populernya adalah KI1. KI1 itu berkaitan dengan sikap. Ya. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Ya kan? Ini dalam bentuk sikap. Ya. Yang kedua juga sama. Ya. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab ya. Kalau ini sikapnya lebih ke spiritual ya. Kalau ini adalah ke karakter tadi ya. Tanggung jawab, santun, peduli dan seterusnya. Makanya KI1 dan KI2 itu hasilnya dalam bentuk deskripsi. Enggak. Deskripsi. Masa iya misalkan di sini ada Mbak Vita, kemudian ada Mas Wildan, ada Mbak Dita gitu ya. Masa Mbak Dita kejujurannya 8, Mas Wildan 9, Mbak Nidia misalkan 7 atau 10. Nah, kan sulit itu. 7 itu dalam ranah apa gitu ya. Makanya kalau teman-teman melihat rapor ya, rapor di K13 itu ada deskripsinya. Ya. Ada deskripsi terutama terkait dengan sikap. Ya. Nah, kemudian di KI3 dan KI4 ya, kalau KI3 itu biasanya adalah kaitannya dengan kognitif. Ya, kognitif KI3 ini. Nah, sedangkan KI4 banyak ke psikomotor, ya kan? Jadi kurikulum ini bagusnya adalah bahwa dia tidak hanya mengemban amanah terkait dengan peningkatan kompetensi kognitif saja, tetapi dia juga mengemban amanah untuk terkait dengan psikomotornya. Ya. Jadi kalau kita dikatakan pinter matematika gitu ya, maka kita harus bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan berkait dengan matematika itu sendiri. Entah itu dalam bentuk soal cerita, atau problematika di lapangan gitu ya, itu yang ranahnya ke sana ya. Nah, maka itu bisa disesuaikan ke sana dan seterusnya ya. Ini sampai kelas 6 ya, dan ini khususan yang kita cut adalah untuk kelas SD saja ya. Ini SD saja. Nah, saya belum tahu bahwa ini nanti masih sudah diperbarui atau belum ya, tapi saya mencoba mencari ya, masih belum ketemu ya. Karena ini kan KIKD untuk matematika, KIKD ya, untuk di sekolah dasar. Ya. Nah, ini teman-teman. Gitu ya, jadi nanti besok kalau kalian ditanya, tujuan pembelajaran itu diambilnya dari mana? Ya, tujuan pembelajaran itu sudah menjadi turunan dari KIKD tadi. Ya. Jadi ngambilnya dari mana? Dari silabus. Silabus ngambilnya dari mana? Dari buku guru-buku siswa. Buku guru-buku siswa ngambilnya dari mana? Nah, itu diruntut ya, teman-teman. Itu yang biasa disebut dengan berpikir radikal ya. Jadi berpikir radikal itu bukan berpikir jahat ya. Berpikir radikal itu berpikir mengakar ya. Mengakar itu adalah kita mencari sumbernya ya. Adanya sesuatu pasti dia ada sumbernya. Ya, itu disebut juga dengan berpikir filsafat gitu ya. Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Oke.
Jadi itu adalah konsep yang pertama. Jadi penilaian yang kita buat harus berorientasi pada kompetensi-kompetensi tadi, gitu ya. Tapi dari KI, KD kan otomatis tidak bisa langsung kita buat menjadi soal ya. Kita harus turunkan menjadi indikator, ya. Dari indikator nanti kita turunkan jadi tujuan pembelajaran, ya. Atau dari KD ke tujuan pembelajaran langsung bisa, dari KD diturunkan ke indikator juga bisa, ya. Intinya tujuan pembelajaran sama indikator itu hampir sama ya, serupa tapi tak sama, gitu ya. Kalau indikator itu adalah indikasi ya. Kalau teman-teman punya kendaraan itu kan ada, wah indikator bensinku mau habis gitu ya. Indikatornya menunjukkan ini. Tetapi kalau tujuan itu sesuatu yang ingin dicapai, gitu ya. Nah, lanjut yang kedua adalah kaitannya dengan valid ya. Valid itu sulit menggantikan kata valid ya. Karena valid itu ya yang sesuai, yang tepat, yang baik ya. Yang intinya adalah dia mengukur apa yang harusnya diukur. Kalau kita mengukur kemampuan kognitif, ya hasilnya harus berkaitan dengan kemampuan kognitif benar dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi valid. Ya. Kalau karena ini yang dinilai adalah kemampuan seseorang, ya, kemampuan seseorang, maka mungkin akan sulit ya, tetapi paling tidak dari sisi instrumen itu tadi dia kan ada batas toleransi ya, batas toleransi. Sebagai contoh gini, teman-teman, ini kan Pak Arief punya penggaris gitu ya. Kenapa 1 sentinya di tempat Pak Arief dengan 1 sentinya di tempatnya Mbak Irma misalkan, kenapa bisa sama? Ya, padahal kan Mbak Irma ada di ini Mbak Irma. Rumahnya mana Mbak Irma? Saya Secang, Pak. Nah, Secang kan. Secang saya di Japunan. Kenapa bisa sama? Ya. Kenapa bisa sama? Ini kan alat ukur nih. Ibarat nih instrumennya. Ya. Kenapa 1 sentinya di sini bisa sama dengan yang di sana? Nah, jawabannya adalah karena nilainya sudah valid ya, Pak. Nah, iya, karena alat ukur ya, pabrik yang membuat penggaris ini ya sudah mempunyai kevalitan ya. Jadi apa ya istilahnya adalah alat yang digunakan itu sudah memenuhi standar ya. Kalau nggak seperti itu, wah repot ya teman-teman. Mungkin 1 sentinya di sini ya dengan punyanya Mbak Irma tadi mungkin bisa selisih 0,1 mili saja ya, wah itu udah kacau gitu ya. Ini belum dari sisi alat ukur, belum timbangan ya. Di mana timbangan itu kan setelannya juga macam-macam gitu ya. Tapi di sana ada timbangan yang memang dia sudah standar gitu ya. Sudah memiliki standarnya. Makanya secara periodik itu selalu saya Departemen Perdagangan kalau nggak salah itu mengecek gitu ya. Mengecek kevalitan dari timbangan yang ada di pasar-pasar atau di mana itu secara periodiknya. Nah, itu untuk menjaga apa? Menjaga kevalitannya tadi. Ya. Nah, ini akan menjadi penelitian yang menarik ya. Ketika teman-teman semua itu mungkin bertanya pada guru-guru di SD ya. Guru-guru SD itu yang pertama mungkin nanti kalian bisa tanya ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu waktu melaksanakan ujian gitu ya. Ujian itu soalnya membuat sendiri atau mengambil dari buku misalkan. Ya. Nah, itu menjadi pertanyaan yang menarik. Kemudian yang kedua adalah kalau dia ambil dari buku ataupun dia membuat sendiri, apakah dia melakukan uji validitas sebelum diujikan ke lapangan? Maksudnya diujikan ke siswa. Ya. Saya yakin banyak Bapak Ibu guru yang jarang melakukan itu ya. Jarang ya. Karena apa? Proses validasi itu sendiri prosesnya panjang. Ya, nanti kapan-kapan kita praktekkan ya bagaimana cara menguji
validitas sebuah instrumen. Gitu ya. Tapi ini yang akan menjaga tadi, ya, menjaga 1 senti saya di japunan dengan di secang itu sama, gitu ya. Karena apa? Alat ukur yang baik dan alat ukur yang dikatakan valid, dia mau ditempatkan di sini, di sana, di jauhan sana, gitu ya, itu sama, ya. Hasilnya 1 senti tetap 1 senti, ya. Nah, kalau soal tes, ya sama. Harusnya ya. Ketika diujikan di SD1 dengan SD yang lain, hasilnya akan sama. Sama bukan berarti bahwa dia akan 1 senti terus ya, tetapi maksud saya adalah dia bisa mengukur kemampuan ya. Kemampuan seseorang ya dengan indikator-indikator itu. Nah, salah satu instrumen yang valid ya yang saya temukan sampai sekarang ya dan teruji di mana-mana itu adalah soal TOEFL. Soal TOEFL. Teman-teman pasti sudah pernah mengerjakan ya? Atau belum pernah? Sudah ya? Oh, belum pernah. Ya udah. Nanti kapan-kapan kalian coba itu ya. Karena soal TOEFL itu ketika dia orangnya memang benar-benar tidak kompeten gitu ya. Saya lihat dia memang bisa gitu ya. Walaupun di sana lembaga penyelenggaranya itu beda-beda gitu ya. Tetapi mereka punya standarisasi. Nah, karena apa? Di sana mungkin dia banyak melakukan eksperimen gitu ya, ataupun evaluasi terhadap instrumen-instrumen yang disajikan, gitu ya. Nah itu TOEFL itu termasuk itu. Istilahnya adalah hasil yang ditemukan itu ketika kita cocokkan dengan kemampuan orangnya ya, kita cocokkan dengan kemampuan orangnya itu nggak jauh beda gitu. Jadi kan ini kan bisa mengukur gitu ya, bisa mengukur. Nah itu harapannya kita bisa kedepannya bisa membuat soal-soal semacam itu, gitu ya. Nah kemudian yang ketiga adil ya, di sini adil itu adalah jadi ketika kita membuat sebuah alat ukur ya, maka di sana kita tidak boleh pilih-pilih ya. Pilih-pilih itu dalam arti adalah bahwa kita harus adil antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Ya, ini konsep keadilan ini nanti pemaknaannya luas, tetapi saya akan memberikan contoh sederhana ketika teman-teman semuanya akan menerapkan konsep keadilan ini tadi. Ya, teman-teman pernah tidak melakukan atau mungkin mendapatkan soal, ya, mengerjakan soal, di sana disajikan 10 soal, ya kan? Disajikan 10 soal. Kalian diminta untuk mengerjakan 5 dari soal 10 tersebut. Pernah ya? Pernah nggak seperti itu? Iya, Pak, pernah. Nah, maka kalau kalian pernah melakukan itu, gitu ya, mengerjakan soal itu, maka sebenarnya soal tersebut adalah melanggar keadilan itu sendiri. Ya. Melanggar dari keadilan itu sendiri. Karena apa? Dari adil itu tadi, kan jadi nggak sama nanti soalnya. Iya kan? Jadi nggak sama. Ketika kita satu kelas, ya kan, mereka hanya memilih soal-soal yang paling dia sukai misalkan. Nggak bisa. Karena dalam konsep pengukuran ya, itu yang akan kita peroleh adalah hasilnya ya, hasil ya dari suatu permasalahan. Dan di sini nanti hasilnya maka akan tidak apa? Ya akan sulit gitu ya. Karena bisa jadi nanti dari 10 soal itu nanti jangan-jangan yang terukur hanya kompetensi A saja ya. Kompetensi B-nya tidak terukur. Ya. Atau mungkin dia karena ini kebetulan siswanya ini tadi yang mengerjakan dia suka banget ya kompeten apa soal-soal yang A, maka dia soal yang B tidak suka ya. Nah, dan seterusnya itu menjadi tidak adil gitu ya. Maka adil itu ya idealnya adalah satu kelas itu diberikan perlakuan yang sama gitu. Gitu ya, itu contoh sederhananya. Kemudian yang keempat ya teman-teman semuanya, penilaian itu harus menggunakan prinsip objektif ya.
Pernah ya kalian mendengar penilaian basisnya subjektif ya? Pernah ya? Dan mungkin ini sering terjadi waktu teman-teman SMA mungkin. Ya. Jadi SMA, ada teman kalian yang deket banget sama gurunya gitu ya. Dia nggak pernah ngerjakan PR, nggak pernah apa-apa, tahu-tahu nilainya 80. Ya. Tahu-tahu nilainya 90 gitu ya. Oke, sorry, jaringannya tiba-tiba ngedown ya. Nah, jadi teman-teman, saya jelasin ulang ya. Jadi yang dinamakan dengan objektif itu tadi, bahwa kita harus mengukur apa yang hendak kita ukur. Ya. Kalau memang kita ingin mengukur kemampuan dia dalam menyanyi. Mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas. Kurang jelas. Pelan. Gila ya? Cek. Sudah? Halo? Halo? Ya, Pak. Suaranya masih kecil, Pak. Suaranya masih kecil. Oh. Cek. Sudah? Cek. Mas kecil, Pak. Sudah. Iya, Pak, masih kecil suaranya. Mikrofon. Cek. Sudah? Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, kalau tadi kita menggunakan prinsip yang keempat adalah kaitannya dengan objektif ya, ya maka kita menilai sesuai dengan apa yang ingin kita nilai ya, bahwa di situ adalah kemampuannya dalam berhitung. Ya sudah, kita tes kemampuan dia dalam berhitung, misalkan perkalian ya. Ya kita lihat dia mampu enggak ya dari soal yang sudah diberikan ya, dia mampu mengerjakan berapa gitu ya. Maka di sini konsep untuk terkait dengan objektifnya ya, nanti dia akan istilahnya adalah akan bisa kita lihat ya untuk secara objektif ya. Jadi bukan saya nggak peduli lah dia bisa atau enggak ya, yang penting karena dia tetangga saya ya nilainya tak kasih bagus gitu ya. Nah itu penilaian yang tidak objektif ya. Nah kemudian yang keempat ya, yang keempat adalah kaitannya dengan penilaian yang secara berkesinambungan, continue ya, jangan berhenti. Oke. Jadi berkesinambungan itu artinya adalah bahwa rangkaian penilaian ya, kalau misalkan dia istilahnya adalah kita melakukan tes di bagian ini gitu ya, maka besok yang harus dilanjutkan ke yang tahap selanjutnya ya. Tahap selanjutnya kemudian juga ketika dia misalkan tidak mencapai KKM atau apa, nah itu harus dilanjutkan dengan remedi atau apa. Nah itu secara berkesinambungan ya, continue. Kemudian yang selanjutnya adalah menyeluruh ya. Menyeluruh ini nanti hampir sama dengan tadi ya, adil tadi ya, tetapi di sana lebihnya adalah pada kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa itu sendiri. Jadi kalau dalam satu materi ya, misalkan perkalian, kemudian teman-teman semuanya menyajikan soal ya. Soalnya itu semuanya kan di sana kan pernyataannya adalah siswa mampu melakukan operasi hitung dari angka 1 sampai 10 gitu ya. Ya soalnya jangan hanya 1 tambah 4, 4 tambah 3, 3 tambah 2, 2 tambah 1, sedangkan 3 tambah 9-nya nggak ada gitu ya. 9 tambah 8-nya nggak ada. Nah, ini namanya tidak menyeluruh, ya kan? Ya. Ini contoh kecil dalam matematika ya. Contoh juga kecil juga dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu materinya adalah penguasaan siswa tentang sinonim dan juga
sinonim ya misalkan, sinonim, ya maka di situ akronimnya ya jangan ditinggalkan gitu ya. Sinonim dan akronim gitu ya. Ya. Nah, maka di sana pertanyaannya juga harus banyak. Ketika sinonimnya adalah 5, ya maka akronimnya juga 5 gitu ya. Nah, itu harus disesuaikan gitu ya. Karena apa? Mungkin ada anak-anak yang dia sukanya sinonim gitu ya. Tapi akronimnya nggak suka gitu ya. Nah, masa nggak diteskan gitu ya. Nah, ini keuntungan bagi yang suka sinonim. Begitu sebaliknya, ada yang anak yang nggak suka dengan sinonim gitu ya. Tapi akronimnya suka banget. Nah, ini akan menguntungkan satu pihak gitu ya. Nah, maka di situ harus didesain secara menyeluruh ya kan. Semuanya gitu ya. Nah, itu basisnya pada apa sebenarnya? Basisnya adalah pada indikator. Jadi dari kompetensi tadi kan diturunkan dalam indikator. Nah, indikator ini nanti yang akan mendasari ya muncul banyak sedikitnya soal. Gitu. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya nomor berapa itu? 7 ya. Nomor 7 yaitu terbuka. Nah, ini prinsip penilaian yang harus mulai dibudayakan ya, teman-teman. Jadi terbuka itu adalah bahwa ketika kita melakukan penilaian ya pada suatu objek ya atau siswa, itu penilaiannya harusnya basisnya adalah terbuka. Mana yang benar, mana yang salah, kalau salah-salahnya di mana gitu ya. Nah, ini saya lihat di beberapa SD sudah banyak yang menerapkan itu, terutama di kelas rendah ya. Kelas rendah. Karena apa? Di situ teman-teman, kita basisnya bukan pada kesalahannya, ya kan? Tetapi kan kita proses pembelajaran itu kan membelajarkan ya. Membelajarkan itu kan jadi ketika kita membuat soal kemudian siswa kok kebetulan stimulus atau responnya masih salah, ya kita benarkan. Kan gitu. Misalkan dia 2 tambah 3, 7 gitu ya. 7. Nah, ini pembenarannya adalah maka nanti di sana dituliskan prosesnya mungkin atau bagaimana cara operasinya gitu ya. Sehingga anak ketika melihat hasil ujiannya, mereka tidak hanya basisnya pada oh, nilaiku 7, oh, nilaiku 8, tetapi dia akan menelisik gitu ya. Oh, kemarin itu salahnya di sini. Besok lagi saya harusnya jawabnya seperti ini gitu ya. Nah, itu yang baik seperti itu ya. Walaupun secara proses mungkin akan panjang gitu ya. Tetapi itu sebenarnya yang disebut dengan membelajarkan itu. Ya. Jadi tidak hanya sekedar take and hanya memberikan materi saja ya. Materi gitu ya. Paham karepmu, ora karepmu gitu ya. Penting nilaimu iki, enggak. Ya, tapi reflektif ya. Ada refleksinya gitu ya. Kayak kemarin misalkan kita mengumpulkan tugas kaitannya dengan makalah misalkan. Nah, itu ada refleksinya. Kenapa nilai saya 70 misalkan? Oh, template saya salah gitu ya. Oh, Mendeley saya belum saya gunakan gitu. Oh, citasi langsung saya sebagian benar, sebagian salah. Walaupun refleksinya itu sederhana ya, tetapi itu akan menjadi warning untuk selanjutnya gitu ya. Kan teman-teman kalau sudah tahu kesalahan itu kan biasanya langsung warning ya. Oh iya, jadi besok kalau mengumpulkan tugas lagi, bagian-bagian ini harus saya perhatikan. Sama kayak teman-teman kalau misalkan pergi ke suatu tempat ya, misalkan ke sekolah gitu ya. Wah, di jalan sana itu setelah tikungan ada lubang gitu ya. Hari pertama mungkin kejeglong gitu ya, karena belum pernah tahu gitu ya. Tapi hari berikutnya ya. Nah, itu biasanya jadi pembelajaran. Oh, dek wingi aku baru belok kejeglong, maka baru belok ki tak alon-alon gitu ya. Itu terus gitu ya, seperti itu. Itu namanya adalah bentuk refleksinya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu bermakna ya. Jadi penilaian itu jangan hanya ya tadi 7, 8, 9, jangan hanya angka. Makanya sekarang itu kan banyak kita dijajali dengan hal-hal yang sifatnya kuantitatif gitu ya. Kuantitatif. Contoh ya. Misalkan follower gitu ya. Kalian punya Instagram, followernya banyak gitu ya. Followernya 1 juta orang gitu ya. Itu kemudian kalian secara simbolis memaknai bahwa, saya ini yang menyukai banyak. Padahal belum tentu. Iya kan? Karena sekarang itu kita nggak tahu ya, zaman era digital ini
semuanya serba bersifat kuantitatif ya. Kebermaknaannya itu apa? Kalau kalian telisik kembali ya, saya punya follower 1 juta misalkan. Kalau kalian refleksikan kembali, ngopo ya mereka itu senang sama saya gitu ya. Kenapa sih mereka itu tertarik dengan akun saya gitu ya? Padahal akun saya juga biasa-biasa aja gitu ya. Misalkan kayak gitu. Nah, itu dalam bentuk refleksi ya. Jadi mencari makna dari sebuah angka. Ya. Karena apa? Angka itu belum tentu menunjukkan apa kualitas, gitu ya. Kualitas bisa jadi kan sekarang ada juga ya hacker-hacker yang apa bantu untuk nambah follower dalam waktu yang singkat gitu ya. Tapi apa maknanya kalau follower itu basisnya adalah pada tadi ya hasil dari kecurangan gitu ya, kecurangan dan sebagainya ya. Nah, makanya teman-teman ketika memberikan penilaian harus basisnya bermakna tadi. Salah satunya adalah dengan kita memberikan timbal balik gitu ya, timbal balik. Oh, siswa ini dia kemampuannya masih seperti ini gitu ya. Mungkin di situ kasih aja catatan-catatan kecil gitu ya. Adik, kamu belum hasilmu saat ini mungkin belum optimal gitu ya. Besok belajar lebih giat lagi ya gitu. Nah, sederhana-sederhana kayak gitu ya. Maka itu akan memberikan makna gitu ya. Atau mungkin ada rekomendasi ya, misalkan Dek, kamu kayaknya masih kesulitan ya di materi ini. Kamu boleh loh lihat videonya Kak siapa, di video YouTube-nya siapa misalkan ya. Sekarang kan bahasanya sudah seperti itu. Atau mungkin mau kalian tuliskan link-nya juga boleh gitu ya. Tapi itu kalau modelnya ketik ya. Kalau mau tulis manual ya nanti kerepotannya nanti ya. Nah, intinya adalah kebermaknaan itu tadi teman-teman. Ya. Karena apa? Sekarang di zaman sekarang ini saya lihat banyak yang mengejar itu adalah dari sisi kuantitasnya ya. Pokoknya seakeh-akeh gitu ya. Semuanya kudu serba banyak, kudu serba apa ya? Paling cepat harus kuantitasnya. Tapi kualitasnya kurang. Iya kan? Apa artinya gitu ya? Ya. Bagaimanapun kita punya waktu yang sama ya, 24 jam gitu ya. Nah, tetapi setiap orang akan mempunyai kebermaknaannya masing-masing, gitu ya. Dari setiap prosesnya itu tadi. Nah, itu teman-teman prinsip penilaiannya kurang lebih seperti itu. Ada lagi, saya lihat ya ini setelah ini ada enggak? Nah, ada soal latihan. Tapi waktu kita tinggal beberapa menit saja ini. Wah, tinggal 8 menit ya. Nah, ini ada beberapa paradigma ya, paradigma perubahan dalam penilaian hasil belajar ya. Jadi nanti teman-teman coba cermati ya, coba cermati dari beberapa perubahan paradigma ini. Nanti akan Pak Arief bagikan ya di Moka, nanti bisa dibaca di sana ya kaitannya dengan perubahan ya. Jadi ini kita awali sedikit saja ya. Jadi coba renungkan proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar yang selama ini sudah Anda alami ya. Jadi teman-teman kan sudah belajar selama 12 tahun kan. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, kemudian SMA-nya 3 tahun kan sudah 12 tahun belajar ya. Kalau perguruan tingginya mungkin tidak kita hitung gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah semua tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh tujuan pendidikan nasional alias dalam kurikulum tadi telah secara konsisten diajarkan dan telah secara konsisten pula ya. Ini andanya dihapus saja. Jadi sudah secara konsisten pula diukur keberhasilannya. Ya. Nah, ini perlu reflektif loh ya. Jadi teman-teman ketika merasakan sendiri, karena kan teman-teman sebagai pelaku dan sekarang sebagai seorang akademisi mengkritisi gitu ya. Pertanyaannya adalah alat ukur apa saja yang selama ini sudah digunakan untuk mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut. Ya. Nah, ini kan apa? Teman-teman kalau waktu SMA soal yang paling banyak muncul soal bentuk apa? Pilihan ganda dan uraian. Pilihan ganda dan uraian ya. Apakah penilaian yang berbasis proyeknya ada? Mungkin yang berbasis proyeknya di praktek, Pak. Praktek ya, dan itu sesekali ya. Sesekali ya, oke. Padahal kurikulum 2013 itu
sudah ada sejak kurang lebih 7 tahun yang lalu. Di mana 7 tahun yang lalu itu paling tidak teman-teman kan sudah berada di kelas 1 SMP ya kalau nggak salah itu. 2013, dan itu saya yakin sudah menikmati kurikulum itu gitu ya. Di mana di sana basisnya tidak hanya pengetahuan. Kalau teman-teman mengatakan ya, pernah nggak praktek kaitannya dengan matematika? Belum, Pak. Belum. Prakteknya paling apa? IPA sama? IPA, Terus olahraga, Seni tari. seni tari. Nah, maka masih mata pelajaran itu saja gitu ya. Bagaimana dengan matematikanya? Pernah nggak menyelesaikan suatu permasalahan di lingkup masyarakat yang berkaitannya dengan matematika? Pernah tidak menyelesaikan permasalahan di masyarakat kaitannya dengan IPA misalkan? Atau mungkin ya, yang lebih dekat lagi adalah menyelesaikan permasalahan di masyarakat yang basisnya IPS. Ya. Pernah nggak praktek itu terkait dengan IPS? Yang PPL, Pak, apa PPL itu masuk ke praktek bidang IPS nggak, Pak? PPL? Ya, PPL itu apa? PPL di mana Mbak ini Mbak? PPL di sekolah Pak, kalau di SMA sebelum keluar di SMA kan suka ada pekerjaan lapangan gitu loh Pak. Oke. Tapi itu masuk dalam mata pelajaran IPS atau tidak? Sepertinya tidak, tapi ada Tidak, hubungan ya. sama sosial Pak. Oh gitu ya. Nah maksud saya adalah pembelajaran ya dalam bentuk mata pelajaran, tetapi dia diintegrasikan atau mungkin dia berbasis pada lingkungan sekitar gitu ya. Nah itu yang masih minim teman-teman ya. Makanya seringkali ketika kalian sudah belajar dan sebagainya ditanya, ngapain sih kamu belajar matematika? Buat apa gitu ya? Ya taunya matematika buat dapat nilai yang bagus gitu ya. Jadi belum sampai ke implikasi dalam kehidupan nyata di masyarakat gitu ya. Nah, maka itu nanti akan menjadi tugas teman-teman semuanya gitu ya. Ketika kalian menjadi seorang guru SD, itu akan menjadi hal yang luar biasa, tantangannya luar biasa. Ya. Dan banyak kan sekarang sekolah-sekolah alternatif gitu ya. Sekolah-sekolah alternatif yang mana di sana banyak sekali desain-desain istilahnya apa ya? Ya kayak semacam desain kurikulumnya itu mungkin berbeda dengan kurikulum yang secara umum ya yang sudah ditentukan oleh Kemdikbud gitu ya. Maka di sana kan kalau sekolah alternatif itu basisnya adalah kejar paket ya. Jadi setelah mereka selesai kemudian kejar paket A misalkan. Itu untuk jenjang tertentu gitu. Ya, tetapi karena mereka lebih menekankan pada proses itu tadi. Ada sekolah alam, ada sekolah apa ya, yang paling terkenal ya mungkin sekarang sekolah alam itu ya. Sekolah alam dan sebagainya itu. Gitu ya. Nanti ini saya bagikan aja ya, tidak kita bahas, ini hanya bentuk refleksi saja dari penilaian hasil belajar yang sudah ada saat ini gitu ya. Untuk bisa kita cermati bersama sehingga kedepannya ya intinya adalah kita tidak akan bisa meninggalkan itu. Ya, dan ini ada pesannya dari Imam Syafi'i ya, di mana jika kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau akan tanggung perihnya kebodohan ya. Jadi selamat belajar teman-teman semuanya ya. Jangan pernah lelah untuk belajar ya, karena Allah juga mencintai orang-orang yang berilmu ya. Tapi sebelum berilmu ya, kemarin Pak Arif sampaikan bahwa akhlak ya, alias adab ya, adab itu lebih penting. Nah, kenapa lebih penting adab gitu ya? Jadi ketika adab itu dikuasai sebelum berilmu ya, maka ilmunya itu akan jauh lebih panjang gitu ya. Teman-teman kalau tahu ya, kayak Imam Syafi'i juga ya, kemudian juga para orang-orang terdahulu itu ya, ilmunya itu bisa dipakai sampai sekarang ya. Salah satu penyebabnya apa? Salah satu penyebabnya adalah karena mereka beradab terlebih dahulu. Ya. Ya kan ilmu kan ibarat sebuah dua belah mata pisau ya. Kalau dia dipegang oleh orang yang baik ya maka akan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang
baik. Tapi kalau dia dipegang oleh orang-orang yang jahat, ya maka tentunya dia juga akan bisa melukai atau menyakiti banyak orang, gitu ya. Itu semangat terus ya untuk belajarnya. Insya Allah minggu depan ya kita akan hadir dengan topik yang selanjutnya, gitu ya, terkait dengan evaluasi. Dan ini mohon maaf tidak saya buka sesi tanya jawab lagi ya, sudah cukup itu. Nanti record ini coba saya unggah di YouTube ya. Ini tadi mau saya live streaming kan tidak bisa. Jadi nanti silakan tunggu prosesnya ya. Apabila nanti ada hal-hal yang perlu dipahami ulang begitu. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih ya teman-teman untuk kehadiran dan juga atensinya ya. Dan mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, apabila ada kurang dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Oke.